wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, kembali bertemu dengan saya Fitria dari NIM 12264183012 dari jurusan Tadris Matematika di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan bertempat di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada kesempatan kali ini nantinya saya akan membuatkan video pembelajaran untuk kalian, yaitu video pembelajaran yang kedua, lanjutan dari video pembelajaran yang pertama. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Berikut saya akan membuat video pembelajaran yang kedua, tetap sama materi pokoknya program linear. Sebelum kita beranjak ke program linear, terlebih dahulu saya akan mengenalkan kepada kalian hal-hal yang akan dipelajari. Untuk yang pertama itu menjelaskan definisi program linear dua variabel. Yang kedua membentuk model matematika dari suatu masalah program linear dua variabel. Yang ketiga menentukan garis selidik dari suatu program linear. Dan yang keempat menyajikan grafik daerah penyelesaian atau nilai optimum suatu masalah program linear dua variabel menggunakan metode uji titik. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengulas pengertian program linear, yaitu program linear merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menentukan solusi optimal dari suatu permasalahan linear yang memuat dua variabel berderajat 1. Beberapa hal yang mempengaruhi program linear yaitu adapun fungsi kendala dan fungsi tujuan. Mari kita bahas satu persatu. Dari fungsi kendala itu merupakan suatu kendala yang dapat dikatakan sebagai suatu pembatas terhadap variabel-variabel keputusan yang dibuat. Fungsi kendala untuk pemrograman linear harus berupa fungsi linear. Sedangkan fungsi tujuan biasa disebut dengan fungsi sasaran atau fungsi objektif. Bentuk dari fungsi tujuan yaitu f dalam kurung x, y sama dengan ax ditambah by, di mana nilai f dalam kurung x, y sama dengan ax ditambah by itu tergantung dari nilai x dan y-nya yang memenuhi kendala. Lalu membentuk model matematika dari masalah program linear. Model matematika pada permasalahan program linear yakni berupa SPTLDV yang sudah bahas di video pembelajaran pertama, di mana SPTLDV juga dinamakan dengan pembatas atau kendala. Adapun cara yang dapat digunakan untuk membentuk model matematika dari suatu masalah program linear yakni sebagai berikut ini. Yang pertama itu menyajikan persoalan yang ada dalam tabel supaya mempermudah pengerjaannya. Kemudian yang kedua itu menentukan bentuk pertidaksamaannya atau fungsi kendala berdasarkan kendala yang ada. Dan yang terakhir itu baru menentukan model matematikanya. Selanjutnya kita supaya lebih paham, mari kita simak contoh soal berikut ini. Di sini sudah tertera soal, sebuah produsen keramik rumahan membuat dua model keramik dengan menggunakan dua bahan yang berbeda. Model pertama itu membutuhkan komposisi yang terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan yang kedua. Sedangkan untuk model yang kedua itu membutuhkan komposisi yang terdiri dari 150 gram bahan pertama dan 100 gram bahan yang kedua. Persediaan bahan pertama yaitu 90 kg dan bahan keduanya 65 kg di almari.
Untuk harga model pertama yaitu Rp 500.000 dan model kedua harganya Rp 300.000. Pertanyaan, buatlah model matematikanya dari permasalahan program linier di atas. Berikut kita akan lanjut ke pembahasan. Seperti langkah-langkah yang telah saya jelaskan di awal tadi, terlebih dahulu kita membuat sebuah tabel untuk mempermudah kita dalam pengerjaannya ya. Tabel kolom yang pertama itu kita isi jenis keramik, model 1, model 2, dan ketersediaan. Untuk yang kolom kedua itu kita tulis bahan yang 1, kolom ketiga bahan 2, dan kolom yang keempat dengan kita tulis harga. Model 1 bahan 1 itu bernilai 200 gram, model 1 bahan 2 bernilai 150 gram, model 1 harganya Rp 500.000. Sedangkan model 2 bahan 1 150 gram, model 2 bahan 2 100 gram, model 2 harganya itu Rp 300.000. Ketersediaannya dari bahan 1 itu menghasilkan 90.000 gram, ketersediaan bahan 2 itu menghasilkan 65.000 gram. Langkah selanjutnya, ambil peubah dari jumlah optimal model 1 yakni X dan model 2 yaitu Y. Hasil penjualan maksimalnya F dalam kurung X, Y atau biasa disebut fungsi tujuan atau sasaran ya, sama dengan 500X ditambah 500.000X ditambah 300.000Y dengan syarat apabila jumlah maksimal bahan 1 yaitu 90.000 gram, ini pada ketersediaannya, maka 200X ditambah 150Y kurang dari sama dengan 90.000. Sedangkan apabila jumlah maksimal bahan yang kedua yaitu 65.000 gram untuk ketersediaannya, maka 150X ditambah 100Y kurang dari sama dengan 65.000. Maka dari itu didapatkan model matematikanya sebagai berikut ini. Maksimum fungsi tujuan atau sasarannya F dalam kurung X, Y sama dengan 500.000X ditambah 300.000Y. Syaratnya 200X ditambah 150Y kurang dari sama dengan 90.000. Ini kita tulis kembali ke syarat. Kemudian 150X ditambah 100Y kurang dari sama dengan 65.000. X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0 untuk ketentuannya seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian garis selidik. Masalah dalam program linier dapat dipecahkan dengan menggunakan metode garis selidik. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lukis daerah himpunan penyelesaian dari kendala dalam suatu masalah program linier. Yang kedua, lukis garis selidik. Misalnya AX ditambah BY sama dengan K. Dan selidiki nilainya pada masing-masing titik sudut. Dan yang terakhir itu nilai optimum, dicari dengan membandingkan nilai-nilai pada langkah yang kedua. Berikutnya untuk mempermudah kita dalam memahami isi materi yang tadi, maka lebih baiknya kita akan membahas sebuah contoh soal.
Di sini sudah tertera soalnya, seorang peternak ayam petelur harus memberi makanan untuk tiap 50 ekor per hari. Paling sedikit 150 unit ZA dan 200 unit ZB. Zat-zat tersebut tidak dapat dibeli dalam bentuk murni, melainkan terdapat dalam makanan ayam M1 dan M2. Tiap kilogram makanan ayam M1 mengandung 30 unit ZA dan 20 unit ZB. M1 yang dimaksud di sini itu model pertama atau model 1 ya. Dan makanan M2 atau model 2 mengandung 20 unit ZA dan 40 unit ZB. Jika hanya M1 adalah Rp 225 per kilogram dan harga M2 adalah Rp 250 per kilogram, dan tiap ekor membutuhkan 125 gram makanan per hari. Pertanyaannya, berapakah banyaknya makanan M1 dan M2 harus dibeli tiap hari untuk 1000 ekor ayam petelur supaya harganya semurah-murahnya dan kebutuhan akan zat-zat itu dipenuhi. Setelah itu kita simak pada pembahasannya. Pembahasannya itu yang pertama, langkah pertama ubah permasalahan di atas menjadi model matematika. Misalkan X dan Y secara berturut adalah banyaknya makanan M1 itu sebagai X dan M2 sebagai Y yang harus dibeli tiap hari untuk 1000 ekor ayam petelur. Karena tiap 50 ekor ayam dalam tiap harinya harus makan paling sedikit 150 unit ZA dan 200 unit ZB. Tiap 1000 ekor ayam dalam tiap harinya harus makan paling sedikit yaitu 3000 unit ZA dan 4000 ZB. Karena tiap ekor membutuhkan 125 gram makanan per hari, maka 1000 ekor ayam membutuhkan 125.000 gram atau 125 kg makanan tiap harinya. Nah, sehingga permasalahan di atas dapat dimodelkan matematika. Bisa menjadi berikut ini. Nah, 30X ditambah 20Y lebih dari sama dengan 3000. Kemudian 20X ditambah 40Y lebih dari sama dengan 4000. X ditambah Y lebih dari sama dengan 125. X lebih dari sama dengan 0 dan Y nya lebih dari sama dengan 0. X, Y itu merupakan bilangan cacah. Fungsi objektif atau fungsi tujuan sasaran dari permasalahan di atas adalah F dalam kurung X, Y sama dengan 225 X ditambah 250 Y. Berikut daftar titik-titik yang dilalui garis-garis batas dari sistem pertidaksamaan. Kita tulis terlebih dahulu 30X ditambah 40Y sama dengan 3000. Kita susun sebuah tabel. Apabila X-nya 0, maka Y-nya 150. Dan apabila Y-nya 0, maka X-nya itu 100. Sehingga akan didapatkan X, Y dalam kurung 0,150 dan 100,0. Selanjutnya, untuk 20X ditambah 40Y sama dengan 4000, kita juga menyusun sebuah tabelnya. Apabila X-nya 0, maka Y-nya 100. Dan apabila Y-nya itu 0, maka X-nya 200. Sehingga akan didapatkan X, Y dalam kurung 0,100 dan dalam kurung 200,0. Dan yang terakhir ini X ditambah Y sama dengan 125. Kita susun tabel terlebih dahulu. Apabila X-nya itu 0, maka Y-nya 125.
Dan apabila y-nya itu 0, maka x-nya 125. Sehingga akan diperoleh x, y dalam kurung 0,125 dan dalam kurung 125,0. Gambar daerah selesaiannya seperti berikut ini, bisa dilihat ya adik-adik. Dan untuk gambar garis selidik 225x ditambah 250y sama dengan k. Nah, ini k yang dimaksud ini garis selidiknya. Seperti gambar yang tertera di PPT tersebut, bisa dilihat ada K1 dan K2, K3 seperti itu. Kesimpulannya, garis selidik yang melalui titik 50,75 yang memiliki nilai K minimum atau nilai K bisa dilihat pada sumbu Y. Semakin tinggi titik potong garis selidik terhadap sumbu Y, maka semakin besar pula nilai K tersebut. Untuk X sama dengan 50 dan Y sama dengan 75, diperoleh nilai K-nya adalah 30.000. Jadi banyak makanan M1 dan M2 harus dibeli tiap hari untuk 1000 ekor ayam petelur supaya harganya semurah-murahnya dan kebutuhan akan zat-zat itu dipenuhi secara berturut-turut adalah 50 kg dan 75 kg. Untuk memudahkan kita dalam mengerjakan atau dalam menyimak video pembelajaran yang tadi, adik-adik, ini ada latihan soal untuk kalian, silahkan dikerjakan, semoga sukses dan menghasilkan nilai yang memuaskan. Untuk soal yang pertama, ini saya bacakan. Suatu lahan parkir memiliki luas 800 meter persegi dan hanya mampu menampung 64 bus dan mobil. Sebuah mobil menghabiskan tempat 6 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Biaya parkir Rp 1.500 tiap mobil dan Rp 2.500 tiap bus. Pemilik lahan parkir mengharapkan penghasilan yang maksimal. Pertanyaannya, tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Kemudian untuk soal yang kedua, Pak Chandra memiliki suatu home industry, alat kesenian yang menghasilkan 2 jenis produk. Berarti ada 2 produk ya, beda jenis, yaitu alat kesenian A dan B. 2 jenis alat kesenian tersebut diproduksi dengan mesin pemotong dan mesin pengamplas, dan ini sudah beda produknya. Untuk memproduksi alat kesenian A diperlukan waktu kerja 2 jam pada mesin pemotong dan 1 jam pada mesin pengamplas. Untuk memproduksi alat kesenian yang B diperlukan waktu kerja 2 jam pada mesin pemotong dan 3 jam pada mesin pengamplas. Tiap jenis mesin bekerja tidak lebih dari 12 jam sehari. Pak Chandra memperkirakan laba atau keuntungan dari penjualan tiap unit alat kesenian A sebesar Rp 175.000 dan alat kesenian B sebesar Rp 215.000. Jika Pak Chandra memiliki 3 unit mesin pemotong dan 3 unit mesin pengamplas, maka keuntungan maksimumnya adalah berapa? Coba hitung dan dikerjakan sebaik-baiknya ya. Sekian video pembelajaran yang kedua untuk memenuhi tugas magang 1. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Dan terima kasih, selamat menonton, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.